Kami bukan mengkritik orang-orang yang mempelintir ayat Alkitab. Siapapun dia. Biar orang Kristen dari manapun, kalau pengajarannya salah, kami kritik. Saya Pak Bobo akan kritik. Kalau Anda protes saya, mari kita masuk dalam dunia di bawah ring. Anda ini pembohong-pembohong. Mulutmu, lidahmu itu licin sekali. Ya. Licin sekali mulutmu. Bagaimana Pak Timothy? Kita putar ya videonya ya? Ya, Bapak Ibu. Makasih Pak Bom. Putar per part ya, jadi kita komentari. Oke. Malam Pak Penggugat. Selamat malam teman-teman semua. Waktu itu ada orang bertanya kepada saya, kawan. Kita dengar. Pernah tonton video dia itu, nanti kan diuraikannya ucapan saya. Menurut Bang Rudi, Raja Daud masuk surga apa neraka? Saya bilang, kalau kau tanya menurut aku lu. Bukan aku bilang menurut Alkitab, bukan aku bilang menurut firman Tuhan, bukan aku bilang ini dan itu. Tapi mungkin mereka akan memotong. Ya, saya nggak tahu, malas saya memutar itu lagi, ya mungkin dipotong. Karena apa? Isi kepala mereka kotoran, kawan. Kan ditanya menurut aku. Maka aku jawab, sesuai dosa-dosa yang dilakukan Daud. Menurutku, Daud itu masuk neraka. 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 Stop Pak Bom. Stop. Sebentar Pak Bom. Sebentar. Pak Bom. Ya. Ya. Nah, Bapak Ibu semua ya, selamat malam ya. Dikasih Tuhan ya. Bapak Penggugat ya, damai sejahtera dari Allah Tritunggal buat kita ya. Nah, Bapak Ibu semua, video yang barusan kita tonton itu tadi live di YouTube-nya dia. Ya, benar enggak sih pernyataannya ini? Bahwa ketika ada orang bertanya kepada dia, ya, apakah Daud dan Raja Salomo itu masuk surga atau neraka? Nah, di dalam video tadi ini, dia ngomong menurut dia. Jadi dia berkata, itu kan hanya menurut saya. Bukan menurut Alkitab loh. Jadi seolah-olah dia hanya mengucapkan statement itu ketika si penanya itu berkata kepada dia hanya berkata menurut saya. Benar enggak apa yang dikatakan tadi itu dengan statement dia yang 1 hari sebelumnya? Ya, atau yang kita putar kemarin. Benar enggak? Oke, kita lanjut Pak. Nah, yang akan aku tanyakan adalah apakah Daud dan Salomo masuk surga? Silakan. Oke. Apakah Daud dan Salomo masuk surga? Kalau Salomo di akhir hidupnya memang dia jadi menyembah berhala. Kalau menyembah berhala itu kan tidak akan masuk ke surga. Kalau Daud di akhir hidupnya juga dia mengalami penderitaan, bahkan tubuhnya dipampangkan di tembok dan dimatikan ya, dan segala macamnya. Kalau kamu tanya apakah Daud masuk surga? Kalau kamu tanya, kan tidak ada hak prerogatif saya memasukkan orang ke surga. Bahkan diri saya pun tidak bisa saya tentukan masuk surga. Maka yang sebentar, sebentar. Alkitab yang menunjukkan, sesuai dengan Alkitab saja, aku tidak ingin Kalau sesuai dengan Alkitab, maka mereka masuk neraka. Kalau sesuai dengan Alkitab, maka mereka masuk neraka. Sesuai dengan Alkitab, maka mereka Yohanes. Parah ya. Tadi kamu ngomong itu menurut perintah saya. Sekarang kamu ngomong menurut Alkitab. Halo. Rudi Yohanes. Halo Rudi Yohanes. Rudi. Oh, halo abangku yang di Duri. Coba putar lagi Pak Bom. Putar lagi Pak Bom. Kita kasih ulang ya. Iya, yang ini aja, yang barusan. Menurut Alkitab. Kalau sesuai dengan Alkitab, maka mereka sesuai dengan Alkitab, maka mereka masuk neraka.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Cendekia Muslim. Teman-teman sekalian, memang kalau kita amati ya, pendebat-pendebat Kristen ya, tokoh-tokoh Kristen itu senang kali berseteru ya, dan berseterunya itu tidak secara sembunyi-sembunyi di balik layar begitu, tidak, tetapi suka sekali ditampilkan di ruang publik. Dan itu menurutku konyol ya, mereka-mereka yang mengaku sebagai tokoh-tokoh Kristen, debater-debater Kristen yang setiap hari bercuap-cuap mengajarkan ajaran kasih, tetapi ketika berbeda pendapat, ketika berseteru itu saling menjatuhkan, merasa diri paling hebat, berebut penggemar, omong-omongannya itu pilihan bahasanya, narasinya saling mentolol-tololkan. Dan kali ini Bom itu marah bener ya kepada Rudy Yohanes ya, karena memang pernyataan Rudy Yohanes yang mengatakan Daud dan Salomo masuk neraka itu memang satu pengajaran yang konyol ya. Dan terhadap itu Bom mengatakan ya, Bom dan Timothy, grupnya Bom mengatakan Rudy Yohanes ini sebagai pendusta dan bibir licin. Dan itu berlangsung berhari-hari begitu. Anehnya para penggemarnya menikmati ya, kayak begini itu dinikmati gitu. Malulah ya karakter-karakter mereka yang saling menjatuhkan. Ya ujung-ujungnya demi viewer, demi ketenaran, demi popularitas dan lain sebagainya. Teman-teman sekalian, tanpa bermaksud untuk terlalu jauh menganalisa ya soal pernyataan Rudy Yohanes ya, sang debater, kalau menurutku sih sang bacotes, sang bacoter. Kali ini dia kembali ya bikin satu pernyataan yang kontroversial. Daud dan Salomo masuk neraka. Karena menurut Rudy Yohanes, Daud ya senang kali bermain dengan perempuan begitu. Kemudian Salomo itu dia identikan dengan orang yang di akhir hidupnya menyembah berhala begitu. Dan menurut Rudy Yohanes sang bacoter ini, Daud dan Salomo tidak ada kisah pertobatan begitu di Bible begitu. Dan ini lucu sekali ya, tanpa harus jauh menganalisa ya, tanpa menganalisa secara mendalam saja ya melalui Bible atau Alkitab ya, secara logik aja ya, Daud dan Salomo ini keduanya itu ditulis ya, atau ada yang mengatakan sebagai penulis ya, penulis dalam beberapa kitab di Bible ya. Kalau Daud itu terkenal dalam Mazmurnya, kalau Salomo itu terkenal dalam Amsalnya. Dan sederhana sekali, orang yang seperti ini yang keteladanannya ditulis dalam Bible, meskipun versi Bible itu ada juga dosa-dosa yang dilakukan keduanya, tetapi untuk kemudian berkesimpulan keduanya masuk neraka, ini kan satu hal yang konyol dari si bibir licin ini. Konyol sekali. Dan ini tentu berlawanan dengan pengajaran seluruh tokoh-tokoh Kristen dan Katolik. Karena kisah Daud yang sangat terkenal, David dan Goliat, bagaimana dia mengandalkan Tuhannya untuk mengalahkan Goliat seperti itu. Kemudian Daud itu loh seringkali dijuluki sebagai nenek moyang Tuhan mereka loh. Sampai segitunya oleh Rudy Yohanes divonis masuk neraka. Kalau Salomo kita tahu sendiri ya, seorang raja yang besar, dan di akhir hidupnya itu dia termasuk orang yang membangun rumah Tuhan begitu, versi Bible.
dengan seluruh hikmat yang diberikan Tuhan. Meskipun versi Bible itu Salomo juga banyak melakukan dosa, tetapi sebenarnya orang yang menjadi teladan dan dikasih hikmat Tuhan dan terabadikan dalam kitab Amsal. Keduanya ini diabadikan, ada di Mazmur, ada di Amsal begitu. Tetapi oleh Rudi Yohanes divonis masuk neraka, sementara Judas masuk surga. Itulah yang aku katakan ya, Rudi Yohanes itu orang yang ngawuriyah ya. Pokoknya bikin statement, bikin kesimpulan itu ya semau-mau dia, tidak ada metodologinya. Nanti ujung-ujungnya dia ngajak berdebat, dan berdebatnya ya kembali lagi kayak orang main bola tapi tidak punya gawang gitu. Itu teman-teman. Dan itu menjadi perseteruan yang berhari-hari, saling menjatuhkan, saling menghina, saling tidak karu-karuan lah. Malulah kalau harusnya netizen mereka, penggemar-penggemar mereka itu berpikirlah. Semua dilihat dari buahnya, dan buah dari orang-orang yang mereka kagumi itu ketika berseteru itu aduh luar biasa, saling menjelek-jelekkan dengan kata-kata kotor. Jujur aku akui kalau soal kemampuan memahami Bible atau Alkitab, Bom jauh lebih sistematis dan punya metodologi yang jelas gitu. Kalau Rudi Yohanes ya bacot-bacot aja. Paling ujung-ujungnya ngajak debat, dan debatnya ndak ada arahnya gitu, lomba ngeyel gitu. Itu teman-teman, kalau dalam Islam clear, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, keduanya orang-orang pilihan, keduanya adalah nabi-nabi Allah yang punya kebijaksanaan yang luar biasa. Dan fa insya Allah husnudzon kita, karena beliau nabi-nabi Allah, maka keduanya akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.